Bisem Yesua Hamasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini tadinya saya sudah pernah bahas, tetapi kok tiba-tiba ada yang nanya lagi. Tapi dulu saya tidak dalam bentuk tayangan ya. Saya cuma pernah ada orang WA nanya terus saya jawab ya. Nah kali ini sepertinya mereka minta dijelaskan secara sungguh-sungguh. Ini tentang Raja Ahazia. Raja Ahazia kalau kita baca di 2 Raja-Raja 8 ayat 26, itu Raja Ahazia itu jadi raja umur 22 tahun. Tapi kalau di 2 Tawarikh 22 ayat 2, Raja Ahazia itu jadi raja umur 42 tahun. Lalu ini dipakai untuk mendiskreditkan Alkitab. Alkitabnya orang Kristen itu salah tuh. Kenapa kok salah? Mosok Raja Ahazia sama-sama lu. Raja Ahazia anak Yoram cucu Omri sama. Mosok yang satu bilang usia 22 tahun, yang satu lagi bilang usia 42 tahun. Tuh makanya bukti Alkitab tuh palsu gitu. Ya. Alkitab itu produk Yesus, yang suruh nulis Yesus. Tidak mungkin salah. Ya, pasti benar. Tidak mungkin salah, pasti sempurna. Nah, terus tunjukkan dong kalau tidak mungkin salah. Ya gampang sebenarnya. Tadinya saya mau cari di tayangan YouTube, siapa tahu ada. Cari-cari tayangannya semua tafsir, Saudara. Oh, itu ada salah penulisan katanya. Ya. Jawaban kok salah penulisan karena dia nggak baca Alkitab. Lalu dia cari-cari pendapat orang lain di luar sana yang disebut teologi ya. Dia pakai pendapat teologi, akhirnya kesimpulannya itu ada kesalahan tulis teks katanya. Yang benar memang Ahazia ya umurnya 42. Alkitab kok salah teks? Mana ada? Jadi penjelasannya bagaimana dong ya, yang Alkitabiah ya, yang punya keyakinan lain tidak sama dengan keyakinan kami ya. Kami meyakini Allah itu Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesus Kristus ya. Makanya kalau kita dapat ayat-ayat sulit kayak gini, nanya aja sama Yesus. Yesus kan Allah yang benar ya, Allah sejati, nanya aja sama Yesus. Nanti dia tunjukin ya. Baik. Saudara-saudara, kalau kita membaca 2 Raja-Raja, kita mesti mulai dari ayat 17 ya. Jangan langsung ayat 26, nanti Anda bingung. Mulai dari Yoram dulu. Yoram itu adalah bapaknya Ahazia. Ayat 17, Yoram umur 32 tahun, memerintah 8 tahun, lalu berhenti jadi raja. Jadi berapa tahun pada saat Yoram berhenti sebagai raja? Umur 40 tahun ya. Di ayat 18, Yoram ini jahat di mata Tuhan ya. Lalu di ayat 25, pada tahun ke-12 Yoram cuma memerintah 8 tahun, kok ada tulisan tahun ke-12 Yoram. Berarti ada jeda waktu 4 tahun belum bisa milih raja. Ya, jadi jangan Anda menganggap bahwa kalau hari ini Raja Yoram berhenti, maka besok langsung diganti Ahazia. Nggak bisa gitu. Milih raja kan nggak sembarangan. Sama juga kerajaan-kerajaan sekarang juga, kalau hari ini rajanya wafat atau berhenti, nggak langsung hari itu juga ada penggantinya. Lah ini jedanya 4 tahun ya. Di ayat 25, tahun ke-12 Yoram, padahal Yoram memerintah 8 tahun ya. Jadi selama belum ketemu raja baru, maka Yoram secara de facto, secara fakta dia masih memerintah, jadi mundur 4 tahun. Tapi sebenarnya sudah berhenti ya, soalnya belum dapat raja baru. Pada tahun ke-12 Yoram, 4 tahun vakum, maka umur Yoram menjadi 44 tahun. Ahazia menggantikan jadi raja secara de jure. Secara de jure Ahazia menggantikan jadi raja. Umur berapa Ahazia? Umur 22 tahun. Tetapi secara de facto masih ada Raja Yoram ya. Perhatikan. Jadi
Yoram umurnya 44 tahun ya. Oke. Ayat 28. Ahazia bersama-sama Yoram perang. Tuh, Ahazia bersama Yoram perang. Lalu Yoram ini terluka. Ayat 29, Yoram sakit. Balik lagi ke dua raja-raja. Ayat 24, Yoram mati. Nah, Yoram mati artinya ada jeda waktu lama kan, dari secara de jure Ahazia jadi raja, terus perang sama Yoram, Yoramnya sakit, 20 tahun kemudian barulah Yoram mati. Jadi Yoram mati umur 64 ya. Maka dari itu di 2 Tawarikh 2 Ahazia jadi raja secara de facto adalah umur 42, tetapi secara de jure, sudah jadi raja. Nunggu ayahnya mati dulu 20 tahun kemudian barulah secara de facto Ahazia ini jadi raja. Jadi ya itu zaman dulu ya, tidak langsung ya, kalau mau jadi raja nunggu bapaknya mati dulu ya, itu maksudnya. Jadi benar apa enggak dua-duanya? Dua-duanya benar ya. Kok ada yang bilang ini salah tulis, salah kutip? Ya mana mungkin Alkitab salah tulis, salah kutip, nggak ada ya. Jadi saya ulang ya, Yoram itu kan bapaknya Ahazia ya. Yoram umur 32, memerintah 8 tahun kan 40, vakum 4 tahun ya, belum dapat raja, vakum 4 tahun. Lalu Ahazia secara hukum, secara de jure dijadikan raja, tapi nggak langsung gantiin, sebab bapaknya masih hidup ya. Terus mereka berdua tuh anak sama bapak perang, bapaknya terluka, 20 tahun kemudian baru mati tuh bapaknya. Makanya Ahazia secara de facto, secara fakta menggantikan bapaknya setelah bapaknya mati, waktu Ahazia umur 42. Jadi 20 tahun kemudian ya, berarti Yoram mati umur berapa? Umur 64 ya. Itu cara link Alkitab seperti itu. Ini kebenaran Alkitab ya. Daripada Anda bilang itu tafsir menurut buku teologi, itu salah tulis katanya. Ayah wae Alkitab salah tulis. Kalau nggak mudeng jangan bikin tayangan YouTube ya. Nggak mudeng bikin tayangan YouTube, ngawur jawabannya. Itu Ahazia tuh yang benar 42 apa 22, kok selisihnya 20 tahun ya. Penjelasan itu Alkitabiah ya, clear Alkitabiah dan benar ya. Begitu penjelasannya ya. Baik, saudara-saudara yang nanya tentang hal ini ya, saya sudah jawab dengan jawaban Alkitabiah. Jawaban di luar sana tidak ada yang seperti ini, tidak ada ya. Saya sudah searching ke mana-mana, jawaban YouTube maupun jawaban dari Google yang lain juga tidak ada yang menjelaskan seperti ini. Mereka menjelaskan itu salah tulis Pak ya, dengan tafsir-tafsir lah, namanya juga buku orang-orang teologi ya. Dasarnya Bu, kalau saya mendaftarkan Allah itu esa, saya nanya sama Allah, sama Yesus saya tanya. Ternyata penjelasan seperti ini. Anda boleh uji nih penjelasan saya ini, diuji aja ya, karena semua ayat Alkitabnya ada yang barusan saya sebutkan, termasuk Yoram sama Ahazia perang dulu. Ahazianya sakit, terluka. Kenapa kok dibilang terluka, nggak langsung mati? Karena jeda waktunya 20 tahun. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear, dan ini kebenaran Alkitab ya. Kepada saudara-saudaraku yang punya keyakinan lain di luar sana, yang tidak sesuai dengan keyakinan kami, Allah itu esa, silakan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda. Shalom alaihim bisem Yeshua Mashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.